Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiari Kamarani, Studi Sastra Indonesia, Universitas Basmara, Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Hasil penelitian saya berjudul The Pulse of Harrison in the Film Enola Holmes. Yang pertama, ada pendahuluan. Film merupakan media massa populer yang sering dinikmati oleh masyarakat selain televisi dan radio. Dalam kenyataannya, film terbentuk dalam gambar gerak yang memiliki suara yang dapat dilihat dan dapat didengar. Film memiliki banyak fungsi dan keunggulan dibandingkan dengan media massa yang lain. Selain itu, film memuat nilai yang dapat dipelajari dan dapat dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah nilai kepahlawanan. Penelitian terdahulu mengenai nilai-nilai kepahlawanan dalam film Gundala menunjukkan bahwa nilai kepahlawanan tidak hanya dapat ditunjukkan secara verbal, tetapi dapat juga ditunjukkan secara non-verbal. Hanafi tahun 2020. Salah satu film yang memiliki nilai kepahlawanan adalah film Enola Holmes yang disutradarai oleh Harry Bertil dan ditulis oleh Jack Thorne. Film ini merupakan film Hollywood yang rilis pada tahun 2020 dan berasal dari Britania Raya Inggris dengan genre misteri dan petualangan. Film ini termasuk film yang laris di pasaran, sehingga dibuatlah seri keduanya dan akan rilis pada tanggal 4 November 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis nilai-nilai kepahlawanan yang terdapat dalam film Enola Holmes. Sinopsis film Enola Holmes dikisahkan bahwa Enola Holmes merupakan seorang perempuan yang dididik ibunya yang bernama Eudoria Holmes untuk melakukan segala hal yang sesuai dengan keinginannya. Film Enola Holmes pada dasarnya berlatar kehidupan Inggris pada abad ke-19 di mana derajat perempuan dianggap di bawah laki-laki. Oleh karena itu, perempuan diwajibkan untuk bersikap anggun layaknya bangsawan dan memiliki keterbatasan dalam melakukan segala hal. Suatu hari, saat Enola terbangun dari tidurnya tepat di ulang tahunnya yang ke-16 tahun, ia kehilangan ibunya. Kepergian ibunya membuat Enola tertekan karena kedua kakaknya yang ingin memasukkannya ke dalam asrama perempuan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kabur dan mencari ibunya. Di perjalanannya, ia bertemu dengan seorang bangsawan dengan gelar Marquess of Bassewater bernama Tewkesbury yang sedang bersembunyi di kereta yang sama dengannya. Pertemuan keduanya merupakan perjalanan awal yang menuntun mereka pada kasus besar. Bagian kedua, metode penelitian. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Book dan Taylor tahun 1975 menjelaskan mengenai metode kualitatif sebagai prosedur dari penelitian menghasilkan data yang bersifat deskriptif dengan kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Dengan kata lain, menguraikan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui data yang telah dikumpulkan. Adapun data yang diperoleh berasal dari observasi dan dokumentasi. Sumber datanya berupa film Enola Holmes, jurnal ilmiah, buku, foto, dan laporan kegiatan yang relevan. Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan menonton filmnya dan mendokumentasikannya dalam bentuk foto. Bagian ketiga ada hasil dan pembahasan. Setelah melalui serangkaian hal yang dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa film Enola Holmes memuat nilai kepahlawanan. Yang pertama, perjuangan perempuan dalam menegakkan hak atau feminisme. Kepergian Eudoria ternyata merupakan rencananya untuk menegakkan derajat perempuan di mata bangsa Inggris pada masa itu. Ia telah menyusun sebuah pemberontakan jika pendapatnya masih ditolak. Menurutnya, untuk menegakkan hak seorang perempuan harus berani bersuara atau berpendapat. Hal ini menunjukkan bahwa Eudoria memiliki jiwa feminisme yang tinggi. Yang kedua ada tolong-menolong. Saat Tewkesbury berada dalam bahaya dan hampir terjatuh dari kereta karena didorong oleh seorang penjahat, Enola menolong Tewkesbury dengan memukul penjahat menggunakan tongkat hingga penjahat tersebut jatuh dan kesakitan. Dari adegan tersebut dapat diketahui bahwa Enola memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi karena menolong orang lain yang sedang dalam bahaya. Yang ketiga ada keberanian dan pantang menyerah. Dalam film ini, Enola dikenal sebagai gadis yang pemberani karena dia berani melawan penjahat yang menyerangnya. Meski berulang kali terjatuh dan hampir kalah, ia terus berusaha menyerang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak keberanian dan pantang menyerah. Yang keempat ada kepedulian dan rela berkorban. Terdapat suatu adegan di mana Enola menyuruh Tewkesbury untuk pergi menyelamatkan dirinya sendiri agar tidak tertangkap dari penjahat.
Pada adegan tersebut, mereka sedang berada dalam keadaan yang terdesak sehingga mengharuskan salah satunya untuk berkorban. Enola yang peduli terhadap Tekespuri rela mengorbankan dirinya sendiri. Yang kelima ada menyinggung tinggi persatuan dan kesatuan. Terdapat sebuah adegan yang menampilkan Enola dan Tekespuri bersama-sama melawan penjahat yang berniat membunuh mereka. Dalam adegan tersebut ditunjukkan sebuah persatuan dan kesatuan yang tinggi antara keduanya sehingga bisa mengalahkan penjahat meskipun mengalami luka-luka juga. Dan yang terakhir ada membela kebenaran dan keadilan. Enola Holmes memberitahu kepada Tekespuri mengenai sebuah kasus ketidakadilan yang terjadi pada Parlemen Inggris. Oleh karena itu, Enola mengajak Tekespuri untuk mengungkapkan kebenaran, hingga akhirnya mereka bersama-sama mencari tahu kebenarannya dan berusaha untuk menegakkan keadilan demi masyarakat Inggris. Bagian keempat ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat disebutkan bahwa dalam film Enola Holmes terdapat nilai-nilai kepahlawanan meliputi feminisme, tolong-menolong, keberanian dan pantang menyerah, kepedulian dan rela berkorban, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta membela kebenaran dan keadilan. Pengungkapan nilai-nilai kepahlawanan tersebut dapat diketahui secara verbal dan verbal melalui adegan dan percakapan yang dilakukan oleh para pemerannya. Adanya nilai-nilai kepahlawanan dalam film Enola Holmes dapat memberikan pengaruh positif yang dapat menginspirasi dan dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh dari nilai-nilai kepahlawanan tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi bisa mempengaruhi orang lain, bahkan masyarakat luas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.